Saat mendengar Jepang, banyak orang langsung membayangkan Tokyo atau Osaka. Kota besar yang sibuk, ramai dan tak pernah tidur. Tapi Jepang ternyata punya sisi lain yang jauh lebih tenang. Di utara negeri itu, ada sebuah kota kecil yang nyaris tak pernah masuk daftar wisata utama. Kota itu bernama Takikawa. Sebuah kota kecil di Hokkaido yang mungkin kalah terkenal dari Sapporo. Namun, justru di tempat inilah wajah Jepang yang berbeda bisa terlihat jelas. Ini cerita perjalanan saya ke Takikawa, Jepang sewaktu mengikuti program Genesis 2025. Perjalanan menuju Takikawa dimulai dari Bandara Haneda, Tokyo. Jarak dari Haneda menuju Bandara Nuchitos, Hokkaido sekitar 1,5 jam. Dan ini pemandangan yang bisa dilihat selama penerbangan menuju Hokkaido. Kami sampai di Hokkaido di waktu petang menuju malam. Nah, begitu keluar dari bandara, udara dingin langsung menyergap. Hujan salju menyambut kedatangan kami memperlihatkan salah satu ciri khas Hokkaido yang membedakannya dari prefektur lain di Jepang. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak di restoran di wilayah Eniwa. Kami disajikan menu utama kamameshi, hidangan tradisional Jepang yang berasal dari kata kama yang berarti panci dan meshi berarti nasi. Setibanya di Takikawa, kami langsung menuju hotel untuk beristirahat. Kamar-kamar di hotel ini memang terlihat sederhana, namun saya bisa bilang ini sangat nyaman sekali. Dengan satu tempat tidur, kemudian ada kamar mandi, gantungan baju, serta meja belajar yang menghadap jendela. Dari jendela, kami bisa melihat pemandangan salju yang menumpuk di jalan dan atap rumah warga. Nah, tapi sebelum kami beristirahat, kami juga menyempatkan untuk jalan-jalan malam dulu untuk membeli makanan dan keperluan lainnya. Keesokan harinya kami bangun dan melihat pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang tak pernah kami alami selama di tanah air. Setelah sarapan, kami langsung beranjak menuju pemerintahan kota Takikawa untuk melakukan kunjungan kehormatan. Hujan salju kembali turun saat kami melangkah ke sana. Jadi pejabat setempat, pejabat di Takikawa sempat bergurau bahwa selama beberapa hari sebelumnya Takikawa tidak turun salju. Namun kedatangan delegasi dari Indonesia seolah membawa keberuntungan. Jadi beruntungnya kami ketika datang ke sana memang sedang turun salju.
ありがとうございました。Di kantor pemerintah kota, kami disambut hangat oleh Wakil Wali Kota Takikawa bernama Nakajima Junichi. Dalam sambutannya, beliau berharap agar kami peserta Genesis dapat lebih memahami budaya dan kehidupan sosial di Jepang, khususnya di Takikawa. Sebagai kota kecil di Pulau Hokkaido, Takikawa dipimpin oleh seorang wali kota yang dibantu wakil wali kota dengan 6 departemen, yang meliputi urusan umum, kehidupan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan, promosi industri, konstruksi, serta pemeliharaan area stasiun. Tapi Takikawa saat ini menghadapi masalah serius, yaitu penurunan populasi akibat banyaknya warga yang pindah ke kota lain. Saat ini, populasi Takikawa sekitar 36.000 jiwa, jauh berkurang dari angka sebelumnya. Misalnya pada tahun 2021 saja sekitar 1940 penduduk meninggalkan kota Takikawa dengan mayoritas pindah ke Sapporo. Banyak dari mereka yang berpindah berusia 25-44 tahun, termasuk anak-anak berusia 1-14 tahun. Sementara itu, penduduk berusia 65 tahun ke atas kini mencapai 35% dari total populasi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota Takikawa terus berupaya meningkatkan daya tarik kota melalui kekuatan kolektif warga, serta menciptakan kota di mana warga ingin tinggal di kota tersebut selamanya. Kami tinggal di Takikawa selama kurang lebih 5 hari. Kami merasakan suasana yang begitu tenang, sepi, jauh dari hiruk-pikuk seperti kota besar lainnya di Jepang. Di pagi hari, kami melihat petugas menggunakan ekskavator untuk membersihkan jalan dari tumpukan salju. Namun, pada siang harinya tidak banyak aktivitas warga di luar rumah, terutama saat hujan salju turun. Pusat perbelanjaan tetap buka di beberapa titik baik tradisional maupun modern. Wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh atau souvenir masih bisa menemukan berbagai pilihan. Namun saat sore tiba jalanan kembali sepi. Hanya diterangi lampu-lampu jalan yang menerangi kendaraan yang melintas. Meski interaksi dengan warga Takikawa sedikit terhalang oleh perbedaan bahasa, keramahan yang ditampilkan dan ditunjukkan mereka itu tetap terasa. Sambutan hangat dari para penduduk setempat tercermin lewat senyum dan gestur yang ditampilkan mereka. Aktivitas 5 hari di Takikawa ini membawa pengalaman baru bagi para peserta Genesis. Kami tak hanya mengenal Jepang lewat kota-kota besar yang selalu sibuk dengan pergerakan warga, namun juga memahami dari dekat mengenai keramahan warga Jepang dari suasana tenang di kota kecil Takikawa.